لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para santri, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmatnya kepada kita sangat banyak sekali, telah memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah yang dilanjut dengan thalabul ilmi. Kita berharap dengan duduknya kita sekarang ini mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaannya, dan tentu saja mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Masya Allah, saya terharu sekali tadi mendengar pembukaan dari Ustaz Airi, bahwa ternyata setidaknya hampir 3 tahun ya Pak ya, bersama para santri kelas 9. Dan beliau bercerita tadi ternyata ini adalah pertemuan terakhir. Insya Allah tidak terakhir lah. Kita akan bertemu kembali. Wallahu a'lam. Kapan? Entah SMA-nya, ya kan? Atau insya Allah kita bertemu lagi di surga kelak. Allahumma amin. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, para santri rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di malam Selasa ini, masih berkaitan dengan 100 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer, gampang dihafal, dan banyak sekali berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sekarang masuk ke dalam hadis yang ke-10. Hadis yang keberapa Mas? 10. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala ghammin, wala huznin, wala adha, hatta syaukati yushakuha, illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Muttafaqun alaihi. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim mengalami rasa lelah. Satu. Kemudian mengalami sakit. Kemudian mengalami kegalauan untuk masa yang akan datang, ataupun kesedihan tentang masa lalu, ataupun gangguan dari siapapun, dan juga mengalami kegalauan untuk masa sekarang, sampai-sampai pun dia tertusuk duri, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sebagai penghapus kesalahannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para santri rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ghafur, maha pengampun kepada kita semua. Dan kehidupan dunia yang kita sedang jalani ini, itu mau tidak mau pasti dipenuhi dengan sesuatu yang tidak kita suka terkadang. Kita pasti mengalami sakit, kita pasti mengalami hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan sebuah kabar gembira. Apa itu? Semua yang kita alami dari hal-hal yang tadi Ustaz sebutkan itu tidak sia-sia. Ada manfaatnya. Dan syaratnya adalah dia seorang muslim.
Berarti kalau dia bukan seorang muslim, apa yang dia alami di dunia ini, maka tidak akan mendapatkan apa? Baik. Dalam hadis tersebut, jika kita klasifikasikan tentang hal-hal yang tidak mengenakan bagi seorang muslim, itu ada dua macam. Yang pertama, rasa sakit di badan. Yang kedua, rasa sakit di hati. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis ini, bayangkan. Yang pertama apa? Ma yusibul muslima min nasobin. Capek. Belajar capek enggak? Capek ya Mas ya? Menghafal Al-Quran capek tidak? Capek Mas. Jujur aja, capek Ustaz. Memang capek. Tapi kalau seandainya istirahat, capeknya hilang atau enggak? Hilang. Yang enggak hilang apanya? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat taat capek, istirahat selesai capeknya hilang, yang tersisa adalah pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sepuh bekerja capek tidak? Capek. Nganggur capek enggak? Luwih capek. Dikira nganggur enggak capek? Capek PR ini. Capek banget ya rasanya nganggur. Semua capek. Bahkan nyapu capek, makan pun capek, tidur pun capek. Kemudian yang kedua, termasuk rasa sakit yang ada di badan. Wala wasab. Wasab adalah penyakit. Kita pusing kepalanya. Kemudian apa? Sakit perut. Gatal-gatal. Apalagi Mas? Sakit gigi. Apalagi? Sakit leher, sakit punggung. Dan semua jenis-jenis penyakit badan itu masuk dalam wasab. Di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan ada gangguan. Antum diganggu teman. Misalkan seorang mengalami gangguan dari tetangganya. Yang ketiga, tentang penyakit yang sakit di badan. Yang keempat, sampai duri. Yang menusuk tangan kita, yang menusuk kaki kita. Bahasa Jawanya kecocok Pak nggih. Terus Pak, kecocok Pak nggih? Kecocok. Kamu tahu kecocok enggak? Apa? Ya itulah. Beda istilah ya kan. Kecocok lah ya kan. Mau duri apapun itu. Ini yang menimpa badan kita. Kalau yang menimpa hati kita, apa itu? Wala hammin. Ham itu galau untuk yang akan datang. Ini bentar lagi ujian. Kok hafalannya belum mungkin ya? Galau. Ya sudah sepuh juga, yang sudah berumur juga seperti itu. Pasti pernah mengalami kegalauan. Gham itu apa? Galau untuk urusan yang sekarang. Istri sedang sakit, sedih. Anak sedang sakit, sedih. Ada keluarga tertimpa musibah, kita sedih. Wala husnin, juga kesedihan tentang masa lalu. Dulu ternyata dia seorang pendosa. Dulu ternyata dia terjebak dalam masa lalu yang hitam, mengalami kesedihan. Semua itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa apa Mas? Menggugurkan kesalahannya. Ini salah satu dari metode Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud kesalahannya digugurkan dalam hadis ini itu dosa-dosa kecil. Bukan dosa
Kalau dosa besar, dengan apa gugur? Dengan bertaubat. Contohnya apa? Dosa besar? Ya itu. Kemudian apa? Antum melihat kitabnya Al-Imam Az-Zahabi yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada syirik, ada sariqah, ada liwat, ada zina, ada korupsi, dan seterusnya. Ini kan, itu dosa besar harus ditobati. Ghibah ditobati. Tidak hanya hilang dengan tertimpa hal-hal yang tidak kita sukai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatu da'wati wa tashmitul atisi. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Bukan berarti ini hanya 5. Bukan berarti hanya 5. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan 5. Seperti antum ini, di saku antum ini ada uang 100.000. Kemudian antum mengatakan, saya punya 50.000. Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak, Mas? Ini di saku saya ada uang 100.000. Kemudian ana mengatakan, ya kan, di saku kita, saku ana ini ada 100.000. Saya bilang, Mas, saya punya 50.000. Benar enggak perkataan saya? Hah? Benar kan? Enggak salah. Kalau saya bilang saya punya 20.000, salah enggak? Benar. Saya punya 20.000. Tapi kalau saya bilang saya punya 200.000, benar enggak? Salah. Saya bilang saya punya 50.000, padahal di saku saya 100.000, itu enggak salah. Ya kan? Beda kalau seandainya saya hanya punya 50.000. Bohong enggak? Bohong. Nggak boleh diutangi, ya kan? Itu bohong baru. Tapi kalau saya bilang saya punya 50.000, padahal di saku saya ada 100.000, itu tidak salah kalimatnya seperti itu. Iya, saya di antara 100.000 kan ada 50 ribuan, ya kan? Dan ini semisal dengan ini, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Ada 5, bukan berarti 5 ini pembatasan. Yang pertama, raddus salam, menjawab ucapan salam. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaizi, mengikuti jenazah. Ijabatu da'wati, memenuhi undangan. Wa tashmitul atisi, menjawab orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. 5-5-nya ini adalah bentuk muamalah sosial kita. Semua ini bentuknya amalan, bukan hanya teori, ya Mas ya. Bukan hanya teori saja, tapi diamalkan. Yang pertama apa tadi? Raddus salam, membalas, menjawab ucapan salam. Dan kita selaku kaum muslimin itu sangat disunahkan sekali ketika bertemu satu sama lain untuk mengucapkan salam. Bukan salaman ya, salaman boleh, sunnah. Tapi yang lebih ditekankan lagi adalah ucapan salam. Mengucapkan salam tanpa salaman nggak begitu masalah. Tapi salaman tanpa salam ada yang kurang, ya kan? Dan salam ini adalah doa.
Bayangkan Mas, kita pertama kali ketemu saja sudah langsung mendoakan teman kita. Semoga keselamatan atas dirimu. Keselamatan dari apa? Dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Tidak sakit. Ya kan? Selamat dalam hal agama, selamat dalam hal dunia. Pokoknya selamat dari segala urusan yang tidak disukai. Kita selaku seorang muslim pertama kali ketemu dengan temannya, kita ucapkan doa kebaikan untuk dia. Maka sebagai bentuk muamalah yang baik, ketika kita mendapatkan ucapan salam, jawablah minimal dengan semisalnya. Minimal dengan semisalnya. Wa idza huyyitum bitahiyatin gimana ayatnya Mas? Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, ya kan? Ketika kalian diberi ucapan salam misalkan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, yang semisalnya. Assalamualaikum, jawabnya apa Mas? Waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang lebih baik. Minimalnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah itu mentok, nggak ada yang lebih baik lagi. Mentok Mas ya. Sampai wabarakatuh, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Baik. Nabi SAW pernah mengatakan berkaitan dengan salam ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Ini rumus yang wajib kita yakini 100% tidak boleh goyah dalam diri kita adalah tidak masuk surga kecuali orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna keimanan kalian sampai saling mencintai. Tolong digaris bawah kata mencintai ini, bukan cinta yang diartikan secara sempit. Ini kan. Cinta di sini adalah secara umum. Seperti apa? Ayah mencintai anaknya cinta. Cinta itu akan beda artinya ketika objeknya beda. Ayah mencintai anaknya beda dengan seorang laki-laki mencintai perempuan. Guru mencintai muridnya bukan berarti cinta yang itu. Seorang muslim mencintai saudaranya artinya juga bukan cinta yang itu. Nah, kita saling mencintai Mas, saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'dun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persatuan kita itu harus kuat, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba. Awala adulukum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu seandainya kalian mau mengerjakannya maka akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Kita sebarkan salam. Sudah belum para santri? Salam sudah hidup di pondok ini belum? Kalau masuk kamar salam tidak? Hah? Itu kamar santri ya, bukan kamar kambing ya. Kalau kamar kambing nggak masalah, nggak salam. Tapi kalau kamar santri masuknya salam. Assalamualaikum. Salamnya tidak hanya ke ustadz, ke sesama teman juga salam. Salam bayar enggak Mas? Enggak.
tapi pahalanya luar biasa. Itu syiar Islam. Bahkan bisa dikatakan ya, menjadi standar. Ini tempat semangat keislamannya tinggi tidak sih? Ini komunitas semangat keislamannya tinggi atau tidak? Kita ukur dari mana? Minimal dari tersebarnya salam di antara mereka. Kalau seandainya sudah salam tersebar di antara mereka, insya Allah orangnya semangat-semangat dalam menjalankan agama. Tapi kalau seandainya ucapan salam saja tidak pernah terdengar, malu mengucapkan salam, berarti semangat keislamannya itu rendah. Walaupun dia belajar, tapi prakteknya kurang. Semangatnya kurang. Makanya ikhwah sekalian, para santri dan ikhwah, mari kita hidupkan sunnah ini, mengucapkan salam ketika bertemu. Ini yang pertama. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Seorang yang sakit, Pak, itu butuh dukungan dari kita semua. Dukungan dari kita ini bentuknya apa? Dengan kita jenguk dia. Obat itu akan bereaksi dengan cepat ketika hati seorang yang sakit itu senang. Dan salah satu yang membuat dia senang adalah dengan adanya orang yang menjenguk. Oh ternyata Masya Allah, saya itu dianggap keberadaannya oleh teman-teman. Buktinya apa? Ketika sakit saya dijenguk. Bayangkan kalau seandainya antum sakit nih, 3 hari ya kelihatan, 3 hari demam, kehausan, kelaparan, gak ada yang jenguk, antum rasanya gimana mas? Saya sudah jauh dari orang tua, jauh dari teman juga. Sengsara enggak? Kalau antum ingin ketika sakit dijenguk, antum juga ketika temannya sakit jenguklah dia. Ya kan? Kalau antum ketika sakit pengen dijenguk, ketika ada temannya sakit, antum juga jenguk. Jangan cuek. Jangan cuek. Hukumnya apa menjenguk orang sakit? Para ulama menjelaskan. Sebagian ulama mengatakan menjenguk orang yang sakit itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi Pak dan Ibu sekalian, menjenguk orang sakit ini bukan hanya muamalah sosial belaka yang tidak ada pahala di situ. Tidak. Menjenguk orang sakit ini sebuah amal sosial yang menumbuhkan rasa cinta dengan sesama plus memiliki pahala yang besar dan keutamaan yang besar sekali. Nanti akan saya sebutkan beberapa hadis Nabi SAW tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Tentang hukumnya tadi, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai berpendapat bahwa menjenguk orang sakit itu fardu kifayah, bayangkan. Fardu kifayah, Pak, bukan hanya sunnah. Artinya, kalau seandainya ada orang yang sakit kok tidak ada yang menjenguk sama sekali, dosa kabeh. Ini kayaknya kedeketan Pak Ismiknya Pak ya, sampai Seandainya kalau ada yang sakit kok tidak ada menjenguk, itu dosa semua satu masyarakat itu. Ya kan? Baik. Keutamaannya apa? Menjenguk orang sakit ini Pak. Nabi SAW mengatakan, Innal muslima idza aada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Seorang muslim ketika dia menjenguk saudara muslim lainnya yang sedang sakit, maka dia akan senantiasa berada di taman-taman surga sampai dia kembali. Hadis riwayat Muslim. Artinya dia berada dalam kebaikan yang sangat banyak sekali ketika menjenguk saudaranya yang sakit. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim ya'udu musliman ghudwatan, menjenguk saudara muslim lainnya yang sakit di pagi hari. Di pagi hari dia menjenguk orang yang sakit. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Melainkan akan ada 70.000
malaikat yang mendoakan kebaikan. Yang mendoakan kebaikan untuk dirinya sampai sore hari. Bayangkan, Pak. Wa in adahu asyiyatan, kalau seandainya dia menjenguk orang yang sakit lainnya di sore hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan untuknya dari sore itu sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannati, dan baginya pahala berupa buah-buahan yang dapat dipetik dengan mudah yang ada di surga kelak. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi kita, Pak, ketika mengerjakan sebuah amalan, sebuah ibadah, baik itu ibadah mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh. Ini ibadah ghairu mahdhoh yang kaitannya dengan sesama. Kita hadirkan dalam hati keutamaan-keutamaan ini agar rasa rohbah kita, rasa harap kita kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita sedikit mengingat apa keutamaan sholat itu. Ketika kita wudhu, kita mengingat apa keutamaan wudhu. Ketika kita sedekah, hatta sampai pun itu 2000, ingatlah apa itu keutamaan sedekah. Ketika kita salam, mengucapkan salam, ingat apa itu keutamaan salam. Dan seterusnya. Ya kan? Itu fungsi kita mempelajari fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Agar apa? Memperbesar rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, hak muslim. Yang lainnya adalah mengikuti jenazahnya. Mengikuti jenazahnya. Ya, ini menunjukkan kalau kita simpati kepada saudara kita. Ketika dia sedih, kita ikut sedih. Ketika dia senang, kita ikut senang. Ini yang nomor 3 ini tentang kesedihan. Tentang kesedihan. Dia sedih, kita ikut sedih. Buktinya apa? Kita hadir ke jenazahnya, kita sholati dia, kita ikut ke pemakamannya. Syukur-syukur kita yang menurunkan jenazahnya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, man tabi'a janazata muslimin, man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yafrihu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratani. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dipenuhi dengan keimanan dan rasa harap, bukan hanya pekewuh. Biasanya orang, atau enggak biasanya, ada tipe-tipe orang yang takziah, layat itu karena pekewuh atau karena motif sosial saja, tidak menghadirkan kalau ini adalah ta'abbud, ini adalah bentuk peribadahan kita kepada Allah saja. Makanya harus kita mengisi. Seperti dalam hadis ini, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dan dadanya dipenuhi keimanan serta rasa harap akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'aha, dan dia senantiasa bersama jenazah tersebut sampai disolatkan, sampai selesai dimakamkan, maka dia kembali ke rumah dengan membawa pahala sebesar 2 gunung Uhud. Besar tidak, Mas? Kuat enggak antum bawa pahala sebesar 2 gunung Uhud? Kuat. Ada buktinya bisa jalan kalau seandainya kita mengerjakan ibadah ini. Dia besar sekali, Mas. Besar sekali. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini punya kisah, Pak ya. Beliau itu tadinya ketika ada jenazah, beliau hanya menyolati saja kemudian pulang. Suatu hari ada yang negur dia, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau ketika menyolati kok langsung pulang? Padahal ketika engkau pulang setelah
selesai dimakamkan engkau akan mendapatkan pahala 2 qirat. Loh, apa iya? Seolah-olah baru tahu, dia takjub. Dia merasa heran, apa benar seperti itu? Maka dia, Abdullah bin Umar ini mengirim Khabbab bin Arad kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menanyakan apakah benar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala 2 qirat bagi orang yang sholat jenazah dan mengiringi jenazah sampai kubur, benar atau tidak? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, iya benar seperti itu. Maka muncul kata-kata dari Ibnu Umar, betapa banyak qirat-qirat yang sudah kita sia-siakan, betapa banyak pahala-pahala yang sebesar gunung Uhud yang kita sia-siakan. Ini menunjukkan kalau Ibnu Umar itu sebenarnya orang yang sangat semangat sekali dalam kebaikan. Ketika terluputkan dari kebaikan, dari sebuah amalan, dari sebuah ibadah, dia merasa rugi. Ini yang kadang tidak ada di dalam diri kita, Pak dan Ibu sekalian. Ketika terhalang dari sebuah ibadah, itu terasa tidak terjadi apa-apa. Terasa tidak mengalami kerugian sama sekali. Ketika malam nggak bisa bangun sudah subuh, seolah-olah tidak rugi. Kenapa semalam kok saya tidak bisa bangun sholat malam? Ketika pagi hari kok tidak sempat sholat qobliyah subuh 2 rakaat yang keutamaannya lebih besar dibandingkan dunia seisinya. Seolah-olah tidak apa? Terjadi apa-apa, tidak mengalami kerugian. Padahal kalau seandainya kehilangan 50.000 saja, mikirnya sedino sewengi. Nggih. Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh kok seolah terjadi apa-apa. Beda dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, betapa banyak qirat-qirat yang kita sia-siakan, kita enggak dapat qirat itu. Maka semenjak itu Abdullah bin Umar ketika ada jenazah beliau sholati, beliau ikut ke pemakaman. Anak SMP boleh enggak ikut ke pemakaman? Boleh tidak? Boleh. Anak SMP boleh enggak menyolati mayit? Boleh. Bisa kan? Jawabannya senyum, berarti nggak bisa. Bisa nggak? Senyum berarti nggak bisa. Oke ya. Latihan, Mas ya. Latihan menyolati mayit. Jangan takut kalau lihat mayit. Mayitnya nggak akan berdiri, Mas. Ya kan? Takut Ustaz ada mayit. Nggak usah takut. Dia sudah meninggal, tidak bisa apa-apa. Yang membuat antum takut itu bayangan-bayangan yang antum lihat di film horor. Itu bohong semua itu. Ya. Lihat mayit diturunkan, takut Ustaz, nggak usah takut, dia sudah tidak bisa apa-apa, dia itu mayit. Nanti dari kuburan keluar Ustaz, nggak ada. Bu antum tunggu itu malam suntuk di samping kuburan ya, nggak akan keluar tuh tangannya. Kalau mau, ya Mas ya. Allahu a'lam. Baik, ini yang ketiga, mengikuti jenazah. Yang keempat, ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Kalau tadi kita mengikuti kesedihannya, kalau sekarang kita mengikuti kesenangannya, kebahagiaannya. Saudara kita bahagia, kita ikut bahagia dengan apa? Memenuhi undangannya. Ada teman mengundang kita untuk makan. Siapa yang nggak mau diundang makan, Mas ya? Pasti mau, ya kan? Kita penuhi. Apalagi undangannya itu untuk walimatul urs, untuk undangan pernikahan, maka ini wajib hukumnya untuk didatangi selama kita mampu mencapai tempat tersebut tanpa ada masyaqqah, kerepotan yang berat, maka kita datangi. Dan Nabi SAW itu tidak membeda-bedakan antara yang mengundang siapa, selama yang mengundang muslim, ya kan? Mau dia kaya, mau dia miskin, mau yang diundang untuk makan makanan kelas menengah ke bawah pun beliau SAW tetap hadir. Tidak memiliki rasa gengsi yang besar. Beliau orangnya tawadhu dan kita harus juga seperti itu. Mau hadir kalau yang mengundang orang yang kaya. Kalau orang yang kurang kaya yang mengundang nggak mau hadir. Nanti makanannya biasa saja, nggak enak. Enggak. Sifat Nabi kita Muhammad SAW tidak seperti itu. Beliau pernah mengatakan, laudu itu ila qura'in au dhira'in la ajabtu. Kalau seandainya saya diundang untuk makan
bagian betis atau bagian tangan atas yang sedikit dagingnya Pak, la ajabtu, saya pasti akan penuhi undangan tersebut. Walau dia ilayya dira'un au qura'un la qabiltu, kalau seandainya saya diberi hadiah makanan berupa dira', lengan ataupun kaki bawah hewan, bukan dagingnya istimewa Pak, saya pasti akan menerimanya. Intinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kita diundang oleh orang, selama undangan itu bukan untuk acara-acara yang ada kemaksiatan di situ, maka kita wajib untuk datang. Dan ketika diterima hadiah, ditawari hadiah, kita terima walaupun nilainya kecil. Baik. Kemudian yang kelima adalah tasmital atis, ya kan? Mendoakan orang yang bersin. Kapan? Ketika orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Karena bersin ternyata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu ketika bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jangan tahu Mas ya. Ya kan? Jangan mengucapkan tahu. Oke. Tapi alhamdulillah. Yang mendengar juga jangan ragu-ragu untuk mengucapkan yarhamu Allah. Ya kan? Semoga Allah merahmatimu. Biasanya kalau di masyarakat agak malu untuk menerapkan sunnah ini, yarhamukallah. Yang bersin jawabnya gimana? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya apa? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki halakum, keadaanmu. Masya Allah. Saling sahut menyahut doa, saling mendoakan kebaikan. Ini sunnah yang terkadang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Azan jam berapa ya, Rik? Sudah masuk? Baik. Kenapa? 18.45, 47. Ya udah. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Baik. Siap ditanya? Ditanya siap, Ustaz. Kalau menjawab enggak siap, beda itu ya. Oke. Sebentar. Di hadis yang ke-10, Nabi SAW menyebutkan beberapa hal yang bisa menggugurkan dosa. Apa itu? Satu, Mas. Apa saja tadi? Tadi ada banyak hal yang bisa menggugurkan dosa yang disebutkan dalam hadis yang ke-10. Apa tadi? Antum, belakangnya. Hah? Apa? Rasa lelah. Baik, Masya Allah. Rasa lelah. Terus rasa sakit. Masya Allah. Antum balik. Mas, coba tanya sampingnya. Apa? Oh, tertusuk duri. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Itu siapa? Jangan duduk ya kalau mau ditunjuk. Yang terhapus dalam hadis ini itu dosa yang bagaimana, Mas? Hah? Dosa kecil, ahsan. Dosa besar bagaimana cara terhapusnya? Bertobat dengan taubat nasuha, ahsan, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian dalam hadis ke-11 ada berapa hak seorang muslim yang disebutkan oleh Nabi SAW? Ada berapa? Dengarkan pertanyaan. Ada 5, Masya Allah. Apakah hanya berarti ada 5? Tidak. Satu apa? Ahmad menjawab salam. Baik. Mengucapkan salam hukumnya apa? Mengucapkan salam hukumnya apa? Mengucapkan salam
Sunnah. Masya Allah. Menjawab salam hukumnya apa? Hmm? Wajib. Ahsan. Masya Allah. Apa manfaat mengucapkan salam? Ayo, tadi kalau perhatian bisa. Ada bisa jawab, apa manfaat mengucapkan salam? Menumbuhkan rasa cinta. Masya Allah. Di antara siapa? Sama muslim. Masya Allah. Baik. Syarat untuk masuk surga apa, Mas? Syarat untuk masuk surga? Hmm? Beriman. Ahsan. Masya Allah. Bagaimana adab menjawab salam? Tadi yang saya sebutkan. Adab menjawab salam apa itu? Menjawab dengan yang lebih baik. Menjawab dengan yang lebih baik. Ahsan, Masya Allah. Kemudian hak yang kedua, menjenguk siapa? Orang yang sakit, sampingnya. Menjenguk orang yang sakit itu fungsinya apa, Mas? Jangan diketahui, Mas. Fungsinya apa? Fungsi. Hmm? Apa, Mas? Ada yang tahu? Ahsan, Masya Allah. Membuat orang yang sakit merasa senang dan dihargai serta dianggap keberadaannya. Iya. Apa keutamaan menjenguk orang yang sakit sampingnya? Keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ayo, Mas. Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Apa hukum menjenguk orang yang sakit sampingnya? Hukum syar'inya apa? Tadi saya sebutkan 2 hukum syar'i ya. Ada yang bisa? Satunya lagi? Fardu kifayah. Baik. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Baik. Apa yang dilakukan oleh seorang yang mengerjakan sebuah amalan harusnya apa tadi? Mas. Baju putih jangan bersembunyi di balik teman. Antum besar. Enggak mencatat. Dia sudah hafal, dengar langsung paham. Apa yang dilakukan seharusnya dilakukan atau seyogyanya dilakukan oleh seorang yang dia mengerjakan sebuah amalan. Apa, Mas? Pindah aja lah. Mas, baju kuning coba. Apa? Ada yang bisa? Ahsan, Masya Allah. Mengetahui keutamaannya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah. Apa keutamaan mengikuti jenazah? Tadi yang belum. Itu, Mas. Iya, bukan belakangnya. Kebagian semua ya, sebentar sabar. Ahsan mendapatkan 2 qiraat. 1 qiraat itu seberapa, Mas? Antum? Udah belum? Belum ya? 1 qiraat itu seberapa? Gunung Sumbing, bukan. Gunung Uhud. Ahsan, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian yang keempat, memenuhi undangan. Bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memenuhi undangan ini? Apakah beliau membeda-bedakan atau tidak? Di belakang sendiri itu yang mengumpet itu siapa? Iya. Gimana? Apakah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membeda-bedakan?
Siapa yang mengundang? Hah? Tidak, Masya Allah. Kemudian yang kelima, apa tadi? Yang kelima terakhir menjawab bersin. Ahsanallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan monggo jemaah? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup Pak nggih. Jazakallahu khairan katsiran. Untuk kelas 9, saya doakan semoga bisa melanjutkan studi yang lebih baik. Kalau seandainya Ustaz ada salah, tolong dimaafkan. Antum kalau juga ada salah ke Ustaz sudah dimaafkan juga. Ya kan? Semoga senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam ketaatan dan menjaga kemaksiatannya dan memiliki masa depan yang cerah. Hilang gemilang. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.